Di antara ordo karnivora, terdapat satu keluarga yang unik. Hanya terdapat 4 spesies dalam keluarga ini, yang masing-masing berada dalam genusnya sendiri, menunjukkan keanekaragamannya yang rendah. Namun meskipun begitu, mereka adalah komponen unik dan penting dalam ekosistem. Diselimuti dengan mitos dan cerita rakyat yang hampir selalu bernada negatif, melambangkan kerakusan, kegelapan, sihir, dan kejahatan, melekatkannya pada reputasi sebagai hewan jelek dan menakutkan. Meskipun sekilas mirip anjing atau serigala, tapi secara filogeni mereka lebih dekat dengan kucing. Dicirikan dengan bulu kasar, rakus, terbiasa mengais bangkai dan mencuri makanan. Terkenal cerdas namun licik, mereka menghiasi malam dengan tawa yang mengerikan. Tapi hewan-hewan ini hanyalah bagian dari ekosistem, mengisi relung ekologi yang dibutuhkan. Meskipun tidak seanggun singa, namun mereka penting agar siklus di habitatnya tetap berjalan dengan baik. Inilah hyena. Di malam hari yang dingin, di tengah padang rumput sub-Sahara Afrika, tidak semua penghuni di sini tertidur. Tawa mengerikan dari kegelapan menghidupkan suasana di malam hari. Oleh karena adanya bintik-bintik di tubuhnya, mereka dipanggil hyena tutul. Dulunya, di zaman prasejarah, mereka ditemukan mulai dari Afrika hingga Eurasia, mencakup Eropa, bagian timur Rusia, bahkan hingga Asia Tenggara seperti Kamboja. Namun kini, habitatnya tersisa di sub-Sahara Afrika. Saat matahari terlelap, kehidupan masih sama sibuknya. Waktunya bagi predator unjuk gigi melalui indera mereka yang terspesialisasi. Kegelapan malam bukan masalah bagi hyena, sebab mereka punya pendengaran yang baik dan penglihatan yang tajam. Di padang rumput yang luas, hyena bukanlah satu-satunya predator di sini. Mereka harus berbagi ruang dengan kucing besar. Berkat keanggunannya, singa telah lama dijuluki sebagai raja dari padang savana. Mereka juga punya penglihatan yang baik untuk berburu dalam kegelapan. Tapi di hadapan kawanan hyena, sang raja dapat saja dipermalukan. Hyena terkenal karena suka mencuri makanan dari predator lain. Setelah lelah berburu, terkadang singa harus menghalau kawanan hyena yang coba mengganggu. Dua karnivora besar ini terlibat persaingan langsung di alam liar. Mencuri makanan dari singa bukan tanpa resiko. Hyena dapat saja menemui ajalnya jika singa mampu memenangkan persaingan. Tapi tidak jarang juga, hyena berhasil mencuri hasil buruan singa, entah banyak maupun sedikit. Jikapun mereka hanya mendapat makanan sisa yang sedikit daging, itu tidak masalah. Sebab hyena mampu memakan hingga ke tulang-tulangnya. Tengkorak mereka kuat dan dilengkapi gigi khusus untuk menghancurkan tulang. Seekor hyena yang lapar dapat menghabiskan seekor antelop besar hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Dari semua spesies hyena yang tersisa, hyena tutul adalah yang berukuran paling besar. Jadi meskipun terkenal sebagai pengais dan pencuri, mereka juga sebenarnya ahli berburu, mulai dari hewan yang kecil hingga hewan yang besar. Menyerang dengan kekuatan kebersamaan dalam kelompok yang kompak. Hyena tutul hidup dalam kelompok besar yang disebut klan dan mungkin yang terbesar dari semua ordo karnivora. Satu klan dapat berjumlah hingga 80 ekor hyena. Tapi sejatinya, ukuran klan pada hyena bervariasi tergantung pada ketersediaan mangsa. Semua anggota klan saling mengenali satu sama lain. Mereka memiliki tanda aroma unik dengan indera penciuman yang baik untuk mengenali klan atau individu lain. Dalam klan-klan hyena tutul, umumnya betinalah yang akan mendominasi dan semua anggota mematuhi hierarki tersebut. Sebagai kelompok, mereka bekerja sama secara kooperatif, mempertahankan wilayah bersama, dan membesarkan anak-anaknya bersama-sama dalam sarang komunal. Perilaku sosial hyena tutul telah menjadi tanda akan kecerdasan hewan ini. Peneliti bahkan mengusulkan hipotesis tentang evolusi konvergen pada kecerdasan hyena tutul dan primata. Klan hyena tutul lebih kompleks daripada mamalia karnivora lainnya, dan sangat mirip dengan kelompok primata Cercopithecine.
dalam hal ukuran, struktur, kompetisi, dan kerjasama. Dari klan yang tampak luar biasa ini, dinamika pasti terjadi. Mereka tidak selamanya harmonis. Hyena tetap harus bersaing bahkan dengan sesama kelompoknya. Untuk mengetahui tingkatan sosial dari klan Hyena, kita hanya perlu menghabiskan beberapa menit dengan menyaksikan mereka bertarung memperebutkan bangkai segar. Perut-perut yang lapar saling berebut makanan. Hyena hanya akan menyerang teman satu klan yang punya peringkat lebih rendah dari mereka dalam hierarki dominasi klan. Dan mereka tidak pernah menyerang individu yang peringkatnya lebih tinggi, karena hal itu kemungkinan besar akan mengakibatkan serangan balik oleh hewan target dan sekutunya. Dari savana di alam liar, kita beranjak ke perkotaan. Di Nigeria, ada kelompok yang suka bermain-main dengan hewan buas ini. Media barat menjulukinya The Hyena Man. Orang-orang ini kerap melakukan pertunjukan jalanan yang menarik perhatian banyak orang. Mereka dapat menghabiskan hari-harinya hanya untuk berkeliling, menampilkan hiburan di jalanan, dan terkadang juga hadir di festival-festival setempat. Ini adalah cara mereka untuk mencari nafkah. Hidup dengan mempertaruhkan nyawa sudah menjadi kegiatan turun-temurun dari orang tua mereka. Para Hyena Men akan memainkan alat musik dan gerakan-gerakan seperti atraksi, membuat pertunjukan ini tampak seperti sirkus tradisional. Tidak hanya menyuguhkan pertunjukan, mereka juga menjual obat-obatan yang terbuat dari kotoran, air liur, atau rambut hyena, yang katanya dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Dipercaya pula kalau Hyena Men punya kekuatan khusus yang membuat mereka mampu melakukan itu. Tidak hanya hyena, ada juga ular dan babun yang mereka jadikan sebagai badut sirkus. Mungkin sebagian dari kita berpandangan bahwa ini adalah kegiatan yang tidak benar, tapi ada masalah yang lebih kompleks yang mendasari kegiatan tersebut. Afrika sudah lama terkenal sebagai rumah bagi hyena. Mereka menambah daftar spesies unik di benua ini. Tapi jika kalian menganggap kalau hyena hanya ada di Afrika, itu adalah kekeliruan. Kita harus berkenalan dengan spesies hyena yang satu ini. Masih sedikit dipelajari dari mereka, dinamai karena corak bergaris pada tubuhnya. Inilah hyena belang. Kita sering melihat hyena dalam film dokumenter, memperlihatkannya di savana Afrika. Mulai saat ini, kita juga harus melihat keluar Afrika. Hyena belang, secara geografis mereka mempunyai rentang habitat yang paling luas dibandingkan spesies hyena lainnya, dan merupakan satu-satunya spesies hyena yang saat ini secara alami dapat ditemui di luar Afrika. Jangkauan habitatnya meliputi Afrika Utara sampai ke Timur Tengah, dan yang paling timur berada di India. Namun meskipun begitu, menemukan hyena belang tidak semudah kerabatnya si hyena tutul. Spesies ini sedikit lebih pemalu. Berukuran lebih kecil dari hyena tutul, hyena belang memiliki penampilan seperti anjing dengan moncong hitam panjang dan telinga besar dan runcing yang memberikan pendengaran yang sangat baik. Mereka terlihat anggun dengan surai panjang dari leher hingga ekor seperti gaya rambut mohawk yang berguna untuk membuat tubuhnya terlihat lebih besar bagi pesaing. Pola bergaris pada bulunya dapat membantu penyamaran di semak belukar. Hyena belang tidak seperti hyena tutul yang hidup dalam kawanan besar. Mereka sering terlihat sendirian, namun telah diamati, hyena belang terkadang membentuk kelompok kecil yang berisi hingga 7 ekor hyena. Pada siang hari, saat matahari bersinar terang benderang, hyena lebih banyak menghabiskan waktu di sarang atau semak belukar. Namun berbeda cerita jika malam tiba. Mereka lebih suka mencari makan di bawah naungan gelap. Hyena memang karnivora, mereka punya gigi pemakan daging. Tapi tidak semua hyena adalah predator yang aktif berburu. Hyena belang lebih suka menghabiskan sisa-sisa makanan. Peran ekologis utama dari mereka adalah pemulung bangkai, walaupun mereka sesekali jika berkesempatan akan berburu hewan-hewan kecil. Di alam liar, predator sering tidak menghabiskan sisa makanan mereka, tapi makanan sisa ini adalah harta karun berharga bagi mereka yang membutuhkan. Selayaknya hyena, hyena belang juga punya rahang kuat untuk menghancurkan tulang. Mereka adalah spesialis dalam bidang ini. Hyena dapat memakan hingga ke sumsum dan serpihan tulang.
Untuk mengatasi agar tidak sakit perut, mereka mempunyai pencernaan khusus untuk mencerna bangkai. Sebagai pemulung, hyena mungkin terkesan rendahan, tapi alam, termasuk kita, membutuhkan peran dari pemulung. Dengan memakan bangkai, hyena belang melakukan tugas penting untuk membersihkan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Ekosistem membutuhkan peran mereka. Tapi sepertinya peran penting mereka kurang dihargai di mata manusia. Reputasi palsu melekat padanya. Mitos berkata kalau mereka adalah penculik anak-anak dan tunggangan bagi penyihir, meskipun tidak semua cerita bernarasi negatif. Tapi terkadang mitos-mitos ini membuat hyena disalahpahami. Manusia meracuni dan menyerang mereka. Tidak berhenti di sana, hyena belang juga sering disalahpahami sebagai hama yang menyerang ternak. Padahal ada kemungkinan bahwa mereka hanya memulung bangkai ternak yang disalahartikan sebagai pemangsaan. Dari utara, sekarang kita beranjak ke selatan. Di selatan benua Afrika, kita akan menjumpai spesies hyena paling langka. Jumlahnya diperkirakan kurang dari 10.000 ekor. Inilah hyena coklat. Mereka juga dikenal dengan sebutan strand wolf. Namun seperti yang dibahas sebelumnya, hyena bukanlah serigala ataupun anjing. Mereka justru lebih dekat kekerabatannya dengan kucing. Jangkauan habitatnya meliputi Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, dan Afrika Selatan. Di tempat ekstrim seperti Gurun Kalahari dan Gurun Namib, mereka juga dapat ditemui di sini. Di beberapa titik, curah hujan bahkan sangat langka. Matahari juga terlalu terik untuk keluar di siang hari. Layaknya spesies hyena lain, hyena coklat juga lebih suka hidup secara nokturnal. Pada siang hari, mereka lebih sering beristirahat di bawah naungan pohon, semak-semak, atau batu untuk menghindari sengatan panas. Di tempat-tempat ekstrim seperti ini, air tentu saja langka. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang tinggi air mungkin bisa menjadi alternatif. Hyena coklat dapat memakan buah dengan kandungan air tinggi sebagai alternatif pengganti air tawar. Hyena coklat mudah untuk kita bedakan dengan spesies hyena lainnya, hanya dengan melihat bulu panjang dan lebat berwarna coklat tua, kaki yang bergaris-garis, dan telinga yang sama sekali tidak bulat. Penampilan mereka seolah kontradiktif. Spesies ini hidup di wilayah panas, namun mengenakan mantel bulu yang tebal. Tapi bulu ini memang berguna ketika menunjukkan agresi terhadap pesaing. Ketika malam hari tiba, panas dan terik ikut tenggelam bersama matahari. Suhu kini sudah menurun, waktu yang bersahabat bagi hyena untuk keluar mencari makan. Hyena coklat biasanya mencari makan sendirian. Beberapa hidup secara mandiri, namun tidak jarang pula mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 individu. Kelompok hyena coklat biasanya terdiri dari pasangan dan keturunannya, tidak seperti hyena tutul yang dipimpin oleh betina alfa dalam kelompoknya. Pada hyena coklat, pejantan alfa dan betina alfa berbagi posisi yang sama dalam hierarki kelompok. Menempuh jarak hingga puluhan kilometer, mereka tidak tahu apakah malam ini akan membawa pulang makanan lezat atau hanya tangan kosong, meskipun apa yang mereka cari hanyalah makanan sisa. Seperti kerabatnya hyena belang, hyena coklat lebih suka menjadi pemulung daripada berburu hewan hidup, dan juga punya keahlian untuk memecah tulang. Kemampuan berburunya tampaknya juga kurang baik. Mereka jarang diamati berburu hewan. Sekalipun berburu, mereka hanya menangkap hewan kecil seperti pengerat. Tapi lagi-lagi, peran pemulung ini sangat penting bagi ekologi sebagai pembersih. Baik mempunyai kelompok atau tidak, hyena coklat akan tetap mencari makan sendirian, tidak bersama kawanan seperti hyena tutul. Mereka yang tidak mempunyai kelompok, terutama jantan, akan hidup nomaden. Namun jika mereka adalah anggota kelompok, mereka akan pulang ke sarang. Di sarang, anak-anak hyena telah menunggu induk mereka, berharap makanan lezat tersaji. Anak-anaknya ditempatkan di sarang terpencil yang jauh dari ancaman predator, sebab singa dan hyena tutul dapat menjadi ancaman berbahaya. Induk hyena coklat sepertinya adalah orang tua yang baik. Baik jantan dan betina, keduanya akan membawa makanan ke sarang untuk diberikan kepada anak-anaknya. Anak-anak inilah masa depan bagi spesies mereka. Membesarkan anak adalah sesuatu yang melelahkan. Terkadang tak terasa, bayi-bayi yang dulunya hanya bisa merengek, kini sudah beranjak dewasa. Setelah sekitar 18 bulan, pejantan akan meninggalkan kelompok mereka untuk hidup sebagai hyena nomaden dan mencari kelompok baru.
Perilaku ini sangatlah penting untuk menghindari perkawinan sedarah yang dapat mengurangi kualitas keturunan dan tentu saja akan mengancam populasi spesies ini. Kita masih di Afrika dan akan mengakhiri petualangan kita di benua ini. 3 dari 4 spesies hyena adalah karnivora pemakan bangkai yang mampu memecahkan tulang. Tapi spesies terakhir ini punya kebiasaan yang sangat berbeda dari spesies hyena yang lain. Inilah Aardwolf. Sebutan ini berasal dari bahasa Afrikaans, berarti serigala bumi. Sebab mereka sering ditemui berada di dalam liang yang mereka dapatkan dari bekas liang aardvark. Sebenarnya ini bukanlah hal aneh, karena semua spesies hyena juga biasa memiliki sarang di dalam tanah. Meskipun dinamai demikian, tapi lagi-lagi perlu diingat bahwa hyena bukanlah serigala ataupun anjing. Ini hanya karena semata-mata penampilan mereka yang mirip serigala. Pada awalnya, ilmuwan mengira kalau Aardwolf bukan bagian dari keluarga hyena. Mereka ditempatkan dalam familinya sendiri bernama Protelidae. Penampilannya yang mirip hyena diduga hanyalah bentuk mimikri dari hyena belang. Tapi penelitian terbaru mengungkap bahwa mereka sepenuhnya bagian dari keluarga hyena. Hidup di Afrika, terdapat 2 populasi di selatan dan di timur. Keduanya dipisahkan oleh hutan basah. Tidak heran karena mereka lebih menyukai padang rumput terbuka yang kering daripada daerah yang banyak pepohonannya. Dari semua spesies hyena, Aardwolf adalah yang berukuran paling kecil. Secara sekilas, mereka tampak seperti hyena belang dengan corak bergaris, moncong yang panjang, dan surai yang panjang. Namun dengan tubuh yang lebih kecil dan ramping, mereka juga memiliki ciri-ciri umum yang ditemukan pada hyena, seperti postur kaki depan yang lebih panjang dari kaki belakangnya. Tapi tunggu sampai mereka mencari makan. Setelah matahari sepenuhnya terbenam, digantikan gelapnya malam, Aardwolf sama seperti spesies hyena lainnya yang lebih suka hidup secara nokturnal. Jika umumnya hyena berusaha memulung bangkai di malam hari, Aardwolf lebih suka apa yang ada di gundukan tanah. Mereka adalah pemakan rayap. Aardwolf sudah sangat beradaptasi dengan gaya hidup seperti ini. Mereka tidak memiliki gigi penghancur tulang seperti spesies hyena lainnya. Menggunakan indera penciumannya serta telinga runcing dan sensitif yang memberikan pendengaran yang cukup baik untuk mendeteksi koloni rayap. Seperti kebanyakan mamalia pemakan rayap, Aardwolf juga menggunakan lidahnya yang lengket untuk menjilati rayap di tanah. Mereka dapat menghabiskan ratusan ribu rayap dalam semalam. Koloni rayap tentu tidak pasrah begitu saja. Rayap punya struktur kasta dalam hierarki koloninya. Salah satu kasta pada rayap adalah rayap prajurit yang bertugas mengamankan koloni. Aardwolf telah beradaptasi untuk tidak terpengaruh oleh pertahanan kimia dari rayap prajurit. Mayoritas makanan spesies hyena ini adalah rayap dari genus Trinervitermes yang sering hidup di padang rumput dan tidak jarang membentuk gundukan sarang yang besar. Aardwolf punya cara unik yang membuat mereka tidak kehilangan sumber makanan. Mereka tidak menghancurkan gundukan rayap atau memakan seluruh koloni, sehingga memastikan bahwa rayap dapat membangun kembali koloninya dan menyediakan pasokan makanan terus-menerus. Di padang savana yang luas, tempat para hyena dilahirkan, inilah tanah mereka. Adaptasi adalah cara untuk tetap bertahan hidup. Sebagian dari mereka dengan berani melawan singa, sebagian lagi membersihkan bangkai di malam hari, dan sebagian lagi lebih suka mencari rayap. Kita telah menyelesaikan petualangan kali ini untuk melihat 4 spesies hyena yang tersisa di dunia. Tetap di sini untuk petualangan-petualangan berikutnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.